Bos-bos startup yang keseringan jualan pakai bawa-bawa demi bangsa Indonesia, sudahlah, lah situ ngomong yang keras-keras, kehancuran dunia, dan juga kemungkinan. Hai everybody, I'm Mr. Kim, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, yang lagi nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan kalian lagi ngapain nih nontonnya? Ntar langsung aja komen juga ya, aku pengen tahu. Ih, kok kepo banget gue ya. Siapa gue emangnya? Nah teman-teman, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang salah satu hal yang lagi rame banget. Dari kemarin itu ramai banget diperbincangkan. Dan topik kali ini agak berat sebenarnya, karena ada hubungan dengan resesi dan juga ekonomi. Tapi kawan-kawan, kita itu tidak akan terfokus untuk ngebahas tentang resesi dan juga ekonomi dan sebagainya. No, karena menurut aku masih kurang loh untuk ngebahas tentang hal-hal tersebut. Nah, untuk hari ini kita itu akan lebih fokus untuk ngebahas tentang salah satu YouTuber ataupun influencer yang paling banyak mendapatkan komentar-komentar kritikan usai membuat konten tentang resesi. Nah, untuk YouTuber sekaligus influencer yang kita maksudkan di sini adalah Raymond Chin. Berbicara tentang Bro Raymond, seperti yang sudah aku kulik-kulik informasinya, ternyata untuk Bro Raymond ini merupakan CEO dari Ternak Uang. Dan kalau kita berbicara mengenai Ternak Uang, ada beberapa co-founder juga, yang mana co-founder ini juga banyak kalian kenal, mulai dari Felicia Putri Cisaka dan juga ada Timothy Ronald. Intinya adalah buat kalian yang ngikuti topik-topik mengenai ekonomi dan juga investasi, pasti sudah tidak asing lagi dengan mereka, ya enggak? Dan untuk resesi, nah resesi ini aduh cukup pusing banget ya kawan-kawan. Dari kemarin ini terus muncul dan juga muncul. Dan honestly, aku adalah salah satu orang yang juga cukup takut di saat mendengar yang namanya resesi. Lantas, apakah itu resesi? Jangan takut-takut dulu dong kalau kita itu nggak tahu apa itu resesi. Nah, langsung aja aku baca di sini penjelasannya seperti apa, karena aku tadi berusaha untuk hafal, tapi kok kagak hafal-hafal ya. Resesi itu dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana ada perekonomian suatu negara sedang memburuk. Hal ini itu dapat terjadi ketika naiknya tingkat pengangguran, produk domestik bruto negatif, dan juga adanya ketidakstabilan dalam suatu pendapatan. Lantas, bagaimanakah pendapat dari Bro Raymond mengenai resesi? Jadi mungkin buat kalian yang pengen tahu secara detail dan juga jelasnya bisa menonton video Bro Raymond yang tentang ada tulisan kiamat ini, dan juga mungkin bisa nonton di podcastnya Om Deddy Corbuzier, karena di sana juga sudah dijelaskan tentang bagaimana opini-opini dari Bro Raymond mengenai yang namanya resesi. Tapi buat kalian yang nggak mau nonton atau nggak punya kuota seperti itu ya kan, karena videonya juga lumayan panjang gitu, aku akan jelaskan di sini beberapa hal yang sudah aku rangkum mengenai pendapat dari Bro Raymond mengenai resesi. Pertama, untuk pendapat mengenai resesi dan juga perekonomian dunia itu juga sempat disampaikan oleh presiden seperti itu. Dan untuk mengenai resesi ini bukan ramalan, melainkan pengamatan dari tahun ke tahun mengenai perekonomian. Bukan hanya di Indonesia saja, namun resesi ini juga akan menyerang seluruh belahan dunia. Dan untuk kegelapan itu bermula dari adanya pandemi yang membuat roda perekonomian dunia terpaksa berhenti. Dan tak hanya pandemi, ada juga perang dari Ukraina dan juga Rusia. Berikutnya dikarenakan adanya inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah salah satu dampak dari pandemi. Prinsip dasar dari inflasi adalah peredaran uang terlalu banyak dan harga-harga mayoritas naik. Yang terburuk adalah apabila inflasi ini menyerang dunia pangan. Apabila itu terjadi bisa mengakibatkan krisis pangan yang besar. Dan menurut pengamatan Raymond, banyak orang yang belum melakukan persiapan akan datanya di kegelapan di tahun 2023 tersebut. Jika diamati, banyak orang dengan perekonomian menengah cenderung memakai uang yang dimiliki untuk kesenangan tanpa mempersiapkan kemungkinan terburuk. Hal tersebut tentu berbahaya karena sangat disarankan untuk memiliki uang sebagai pegangan hidup. Lantas, berapakah uang yang harus dipersiapkan oleh kita-kita agar dapat bertahan hidup menghadapi yang namanya resesi? Di podcastnya Deddy Corbuzier, Raymond sih menjelaskan ya bahwa sebelumnya kan hanya butuh 3 kali ya dari pengeluaran. Namun saat pandemi semuanya berubah menjadi 6 kali. Dan kini paling aman sih adalah memiliki uang untuk berjaga-jaga ya kurang lebih 12 kali pengeluaran. Well kawan-kawan, seperti itulah bagaimana pendapat dari Bro Raymond mengenai yang namanya resesi. Nah, kalau kita lihat pendapatnya Bro Raymond, ada sisi positifnya nih. Sisi positifnya adalah dia itu juga ngajakin orang ataupun mengedukasi orang untuk dari sekarang itu mulai yang namanya saving money. Kenapa harus saving money? Ya, saving money ini tujuannya adalah supaya kita juga punya pegangan hidup coy. Pegangan hidup yang akan membantu kita untuk melewati masa resesi yang akan terjadi di tahun depan.
Namun di sini ada juga beberapa aspek yang dilihat oleh orang-orang yang mana ini juga menuai pro dan juga kontra, sehingga ini juga yang membuat banyak yang memberikan kritikan kepada Bro Raymond. Untuk lebih jelasnya langsung aja aku bacain beberapa kritikan dari para netizen dan juga tokoh-tokoh ternama di Indonesia. Kita mulai dulu dari pendapatnya Kak Patkah ya. Untuk Kak Patkah komennya kayak gini, Raymond Chen ini lagi viral ya karena konten YouTube-nya. Jujur aku nggak suka judul-judul videonya, bikin panik serius nih. Tapi cara dia minta maaf itu aku salut sih. Menurutku nggak banyak sih influencer yang begini. Ini dia sedang dikritik sama Om Tigor di sebuah tweet. Oh ya, dan mari kita lihat seperti apa kritikan yang sudah diberikan oleh Pak Tigor. Strategi ngeles, Pak Jokowi juga ngomong kok. Bukan gue aja, Pak Jokowi itu presiden, memberikan guidance untuk bangsa, konteks yang pas juga, dan sesuai situasi yang mostly semua sepakat. Resesi global di 2023. Lah situ ngomong yang keras-keras, kehancuran dunia, dan juga kemungkinan punya insentif beda. Habis itu untuk Bro Raymond membalas kayak gini, halo Pak Tigor, saya ngerti concernnya. Kalau memang ada yang salah, saya mohon maaf ya. Saya ada reach out pribadi seandainya mau ada output positif dari hal ini. Bahan belajar buat saya juga. Looking forward to hear back. And lanjut bring back something positive untuk Indonesia. Dan selain itu, di sini ada juga pendapat dari Ernest Prakasa. Namun untuk Kak Ernest itu sebenarnya tidak menyebutkan nama ya. Untuk Ernest Prakasa hanya menuliskan seperti ini, bos-bos startup yang keseringan jualan pakai bawa-bawa demi bangsa Indonesia. Ah sudahlah, kita tahu itu semua demi kekayaan pribadi dan gak apa-apa kok. Namanya juga bisnis. Habis itu dibales oleh Raymond Chen dengan seperti ini, Bro Ernest, gue respect opini lo. Most startup are struggling, tapi nggak fair untuk judge karakter foundernya lewat sosmed. Ya kalau memang ini tertuju untuk gue, boleh proses untuk gue kasih lihat lab ke kita pakai ini untuk kekayaan pribadi again. Ngerti kok angle tweetnya. Next kita baca lagi opini yang lainnya. Terlalu over sih bahas resesi, akhirnya dampak UMKM. Daya beli turun gara-gara influencer keuangan terlalu nakutin. Lu enak sih pada jualan bacot, UMKM kasihan. Apalagi yang cuma ngandelin marketplace, udah fix sih drop 30%. Kasih tahu aja sih, nggak usah nakutin ya. Pandemi yang panjang aja bisa dilewatin. Gue sih masih aman nih, ketopang non marketplace. Lah orang yang cuma jualan di marketplace, lu nggak mikir apa? Lu pada gak baca ya, Amerika inflasi baru 8%an aja panik. Lah kita yang harga sembakonya naik 50% BBM aja masih sanggup nih bertahan. Hari ini aja banyak yang DM, bang 10-10 anyep nih. Dugaan gue sih investasi lu pada naik juga nih. Karena dari income jualan keras lu, sekarang lu pada propagandain secara masif orang buat tahan crash. Lah ekonomi nggak jalan. Bijaklah, itu bisnis ada orang yang harus pada digaji. Belum resesi udah pelit orang. Peer mongering udah sukses marketingnya. Gue tahu kok di saat presiden mengeluarkan statement resesi dan lain-lain, ini kalian menggunakan sebuah kesempatan nih untuk melakukan konten, untuk menakutin orang, dan solusinya adalah agar tidak takut. Join kelas jutaan, tidak perlu beralasan kami haters dan lain-lain. Oke teman-teman, jadi seperti itulah komentar-komentar dari para netizen dan juga tokoh-tokoh ternama yang ada di Indonesia. Jika kita simpulkan bagaimana opini-opini dari mereka, banyak yang mengkritik Raymond Chen dan juga influencer-influencer lain yang membahas tentang resesi itu terkesan menakut-nakuti. Dicatat di sini bukan hanya Bro Raymond saja yang dikritik, tapi semua influencer yang terkesan menakut-nakuti para netizen. Dikarenakan ada yang namanya resesi. Namun kembali lagi yang paling disorot mungkin Raymond Chen kali ya. Karena untuk video dari Raymond Chen sendiri itu tembus jutaan viewers ya. Kalau nggak salah udah 4 jutaan viewers. Jadi lebih banyak dari influencer-influencer lain yang juga membahas tentang resesi. Jadi yang paling banyak disorot tentu Raymond Chen yang memiliki viewers yang lebih banyak ketimbang yang lainnya. Seperti itu. Nah tadi kan ada yang komen nih tentang peer mongering. Udah tau nggak sih tentang apa itu peer mongering? Boleh aku jelasin nggak? By the way di sini sorry aku nggak hafal lagi. Jadi untuk lebih jelasnya mari kita baca bersama-sama ya teman-teman. Peer mongering ataupun kampanye menjual ketakutan. Ini merupakan sebuah kampanye yang bercampur dengan propaganda, dengan menyebar rumor ataupun desas-desus yang menakutkan cara-cara penggunaan rasa takut, didasari ataupun mempunyai tujuan untuk mempengaruhi pendapat dan juga tindakan publik terhadap suatu tujuan ataupun keputusan akhir tertentu. Nah, dalam konteks marketing ya, penggunaan strategi peer mongering disebut sebagai peer appeals. Nah, untuk peer appeals ini merupakan sebuah pesan yang didesain untuk menakut-nakuti audiens sehingga mereka terbujuk untuk melakukan langkah-langkah yang dianjurkan. Dalam hal ini mungkin membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan. Jadi kawan-kawan sekarang sudah paham seperti apa yang dimaksudkan oleh peer mongering. Jadi dikarenakan hal itu banyak yang menganggap beberapa influencer yang membuat konten-konten tentang resesi yang terkesan menakut-nakuti itu sedang melakukan yang namanya peer mongering. Honestly ya teman-teman, kalau aku secara pribadi suka dengan konten dari Raymond Chen, namun ada beberapa hal yang jujur
jujur, aku juga tidak suka dan juga sependapat dengan beberapa netizen lain. Salah satunya adalah yang terkesan menakut-nakuti. Jujur ya, pas saat aku baca nih, dari thumbnail sama judulnya aja aku udah takut. Pas saat aku dengar tentang yang namanya kiamat dan juga kehancuran dan sebagainya, aku udah takut, udah parno langsung teman-teman. Lalu guys, gimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Adapun untuk Bro Raymond juga sadar dengan kritikan-kritikan yang didapatkan. Melalui Twitternya dia menuliskan seperti ini, langsung saja kita baca ya seperti apa tweetan terbaru dari Bro Raymond. Thank guys, gue balesin puluhan mungkin ratusan yang punya banyak pertanyaan. Izin off dulu untuk kerja. Let me know kalau ada hal lain yang perlu dibahas. I'm always open dan juga terbuka untuk kekurangannya. Thanks. Tag gue personal ya kalau ada yang pengen dibales. Nah teman-teman kayak gitu, bagaimana cerita terbaru dari Bro Raymond. Jadi dia itu kayak open minded dan juga terbuka untuk melihat seperti apa kritikan-kritikan yang kalian berikan terhadapnya. Sekian saja untuk hari ini ya teman-teman. I'm Mr. Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika seandainya ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.